Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini saya memberikan tema yaitu status hamba. Hamba berasal dari kata doulos, yaitu budak. Seseorang pada zaman itu ketika telah dibeli oleh tuan, maka orang itu telah menjadi hamba, budak dari orang yang membeli. Jadi hamba Tuhan adalah orang yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita percaya pada Yesus, kita adalah hamba Tuhan. Kenapa kita adalah hamba Tuhan? Karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal, dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Sama-sama katakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Lantas saudara bertanya, apa bedanya hamba Tuhan dengan pendeta? Pendeta adalah satu predikat yang diberikan oleh organisasi, bahwa ada pendeta yang memimpin sebuah organisasi ibadah keagamaan seperti gereja lokal begini. Tapi kalau hamba Tuhan melekat itu kepada semua kita yang percaya pada Tuhan. Jadi saudara juga adalah hamba Tuhan. Sering kita menggunakan istilah hamba Tuhan ketika pelayanan rohani, baik dalam keluarga maupun jemaat. Kita yang melayani disebut adalah hamba Tuhan. Melayani apa? Saya melayani keluarga, saya melayani di dalam gereja, saya melayani orang lain. Kita disebut hamba Tuhan. Alkitab hari ini menegaskan beberapa akibat dari kita menyandang status seorang hamba Tuhan. Yang pertama, seorang hamba Tuhan selalu memikirkan kepentingan orang lain dan bukan diri sendiri. Sekali lagi, seorang hamba Tuhan, dia harus memikirkan kepentingan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Saudara buka 1 Korintus 10 ayat 33. Supaya mereka beroleh selamat bukan untuk kepentingan diriku sendiri. Saudara bicara tentang mementingkan orang banyak. Hari-hari ini orang semakin egois. Egoisnya apa? Maunya saya terus. Saya melihat kepada saya, tapi tidak pernah melihat orang lain, kepentingan orang lain. Dalam hal ini saudara, mari kita sebagai hamba Tuhan, Alkitab katakan, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Mari kita mulai letakkan bahwa kepentingan pribadi saya ini harus saya singkirkan, karena ada kepentingan kebersamaan. Itu jauh lebih baik. Waktu saya memikirkan orang lain, waktu saya mendoakan orang lain, itu jauh lebih baik daripada saya hanya meminta diri sendiri. Bukankah kita berdoa, Tuhan berkati saya. Tapi berapa banyak kita berdoa buat orang lain? Jujur saudara, berapa banyak kita berdoa buat orang lain? Dalam doa pagi kami atau malam, itu jemaat kami sebutkan satu-satu. Kalau pikir kapan kami berdoa? Karena saya tahu, karena waktu saya berdoa buat orang lain, buat jemaat, buat saudara-saudara yang lain, saya percaya mata Tuhan tidak pernah tertidur. Amin.
Tuhan senantiasa buka jalan. Jadi mari kita jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita harus lihat ada orang lain. Filipi 2 ayat 3 dan 4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan mencari kepentingan sendiri, dan jangan mencari puji-pujian. Puji-pujian apa sih? Kita mau cari supaya orang memuji kita. Dia baik, supaya dia kelihatan hebat, dipuji banyak orang. Bagi saya, mendingan saya dapat pujian dari Tuhan daripada pujian manusia. Pujian manusia itu hanya membuat saudara nanti bisa lupa daratan. Pujian dari manusia hanya akan membuat saudara terhibur sebentar. Pujian dari manusia hanya akan membuat saudara merasa bangga. Oh, ini karena saya hebat. Pada waktu Maria, datang malaikat dan berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Oh, itu tidak gampang. Maria bilang, bagaimana saya belum bersuami? Saya hamil bagaimana? Tapi malaikat berkata, Roh Kudus yang akan mengerjakan itu semua. Maka Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, pada waktu kita ada di dalam situasi yang tidak baik, mungkin Tuhan berkata lewat teman kita. Mungkin Tuhan berkata melalui firman Tuhan, melalui saudara sedang mendengar firman Tuhan. Tapi kita berkata, bagaimana mungkin itu Pak Gembala bisa terjadi? Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Bagaimana mungkin saya bisa disembuhkan? Bagaimana mungkin saya bisa ditolong? Tapi hari ini kita belajar dari seorang Maria. Kalau dia membuka hati, dia percaya pada Tuhan, maka Maria berkata, sesungguhnya jadilah seperti yang kau katakan. Dan pagi hari ini pada waktu kita berkata, Tuhan, sesungguhnya jadilah menurut perkataan firman-Mu dalam hidup saya. Maka pada waktu kita mengimani, terjadilah. Mulut kita ini harus percaya. Tapi dengan mulut ini kenapa mujizat itu kurang terjadi sama kita? Karena dengan mulut ini juga kita berkata, mustahil. Mulut yang sama juga berkata, tidak mungkin. Situasi ini sudah sangat mepet. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus mempercayai apa yang dia katakan. Dia harus percaya. Kalau saudara percaya sama Tuhan, kamu katakan sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau sanggup, maka pegang itu. Jangan sampai iblis datang untuk mengecoh kita, sehingga membuat kita, betul nggak Tuhan ada? Sehingga mulut kita berkata, meragukan Tuhan. Betul nggak Tuhan bisa tolong saya? Hidup seorang hamba Tuhan itu harus melayani orang lain. Yang kedua, hamba Tuhan itu adalah melepaskan hak untuk dirinya kepada Tuhan. Dia harus melepaskan haknya. Artinya apa? Roma 6 ayat 16 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran.
berarti kita telah dibeli dengan darah Yesus Kristus diselamatkan. Maka bukannya hidup kita semau kita. Makanya Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Berarti hidup ini suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau lakukan apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau saudara dan saya ada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Saya akan melihat Tuhan, perjalanan 23 tahun gereja itu karena Tuhan. Banyak hal yang kita tidak bisa duga, dan banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Seperti tadi telah dibacakan oleh Saudara Irfan. Apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, itu yang Dia sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata kuncinya adalah, maukah kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya? Kalau kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, maka terjadilah ayat itu. Kamu gak pernah pikirkan, tapi Dia sediakan. Jangan pernah mundur, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, jangan kita kecewa dengan melihat kenapa keadaan saya tidak membaik Tuhan. Tapi saudara harus melihat ke belakang itu, begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Orang bilang 2025 ini akan jauh-jauh lebih sulit lagi. Tapi saya percaya COVID saja 3 tahun kita bisa lewati. Amin. Kita bisa ada. Ini peperangan Israel dengan negara Iran maupun Lebanon. Ini yang menuju pada perang dunia ketiga akan terjadi dan sedang terjadi. Ini luar biasa dampaknya. Sedang terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Tapi percaya saudara, apapun yang terjadi di luar sana, kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus yakin Tuhan, berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan datang, kamu terangkat apa tidak? Ini masalahnya. Kalau Tuhan datang, saudara terangkat apa tidak? Saya terangkat apa tidak? Jangan jawab mudah-mudahan. Kita bukan agama mudah-mudahan. Moga-moga. Enggak. Dengan mulut orang percaya, engkau diselamatkan. Jadi kalau Tuhan datang, katakan, saya pasti diselamatkan. Harus itu percaya. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir perang, tapi terus menerus sangat jelas sedang terjadi, luar biasa sekali. Oh, satu lagi, saudara, kalau lihat di televisi atau di berita-berita di media, Iran itu tembakan sekitar 200 rudal balistik itu. Dia tembakan ke Tel Aviv yang ada di Israel. Tapi pemberitaan itu memang rudal mereka tembakan itu banyak sekali. Tapi Tel Aviv itu, saudara, karena Tuhan yang melindungi. Kalau di berita bilang hancur, porak-poranda Israel, mati banyak. Tidak. Saya punya teman lagi di Israel, dia bilang, memang Pak, rudal itu lewat, kita bisa kelihatan. Dan itu jatuh, bukan di tempat pemukiman atau tentara Israel, tidak. Masih di udara itu sudah ditembak dengan air dom dari Israel punya. Dan mereka bilang, ada satu rudal itu yang ditembakkan, justru rudal itu jatuh di tempatnya Hamas punya persembunyian. Mereka selalu percaya orang Israel, kalau bukan tangan Tuhan yang melindungi mereka,
Kalau bukan tangan Tuhan, hancur itu Israel. Tapi karena tangan Tuhan, Tuhan membela umatnya. Saya percaya saudara juga mengalami masalah pergumulan bertubi-tubi. Ingat, ada tangan Tuhan yang membela. Memang kita mau lihat siapa sih kita? Sama, jumlah penduduk Israel itu sedikit sekali loh. Sedikit. Dikepung sama Lebanon, Iran, Irak, negara-negara Timur Tengah. Oh, habis itu. Tapi lihat, lagu mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka. Mereka yang sedikit itu bisa bertahan, itu karena Tuhan. Kita yang sedikit ini bisa bertahan sampai hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah bilang, ini karena saya hebat. Seorang hamba Tuhan, dia akan tahu bahwa saya punya Tuhan. Kita hamba, nurut saja sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, seorang hamba tidak akan lagi terlibat dalam pertengkaran, perselisihan. Seorang hamba, dia akan tahu, wah ini pertengkaran, perselisihan hanya akan membuat jatuh dalam dosa. Pertengkaran, perselisihan adalah dia akan banyak mundur untuk melihat, biar saja. Kalau saya berselisih, nanti mulut saya jadi dosa lagi. Mulut saya akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sebagai seorang hamba Tuhan kita sendiri, udah, kita hanya minta Tuhan pembela kita. Udah serahkan aja sama Tuhan. Tuhan, Engkau pembela Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 23-26 berbunyi, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Lihat saudara, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Lihat, Alkitab memang pernah bilang, jikalau musuhmu lapar, kasih makan dia, karena engkau sedang menaruh bara api di kepalanya. Saya renungkan, ya Tuhan, betul ya. Tuhan mengajarkan kepada kita, hindari perselisihan, hindari hal-hal yang bodoh. Kenapa? Kita jangan terlibat pada hal-hal yang bodoh itu, karena Tuhan mau kasih kepada kita hal-hal yang jauh lebih besar. Amin. Tuhan mau kasih kepada hal-hal yang jauh lebih besar. Hari Jumat kemarin di persekutuan doa di tempat ini, ada seorang hamba Tuhan dari New Zealand, luar negeri. Dia datang khotbah di sini. Lantas selesai ibadah, saya panggil, saya bilang, karena dia profetiknya cukup kuat sekali. Saya tanya, apa yang dilihat di dalam ruangan ini? Dan saya bilang, di tempat ini ada persekutuan doa dan setiap hari Minggu ada gereja. Saya yang mengembalakan. Lantas di sini kita ngobrol, dia doa sebentar, dia minta sama Tuhan, Tuhan, ini hamba Tuhan ini bertanya sama saya. Dia doa cuma 2 menit, lantas dia bilang, Pastor, percayalah, kamu tidak akan pernah menyangka-nyangka apa yang Tuhan akan lakukan di dalam pelayanan
dan berdoa. Wah, waktu dia bilang setia dan berdoa, ini menjadi tantangan berat bagi saya. Beratnya kenapa? Saudara, setiap Selasa kan ada doa. Saudara yang melayani bertugas, ikut doalah. Saudara mau lihat gereja ini jadi besar, ikut doa. Harus berdoa. Bukan cuma doa saya, bukan cuma doa keluarga. Kalau kita semakin banyak orang berdoa, mungkin 2025 tempat ini tidak akan muat lagi. Saya begitu yakin dan percaya, tempat ini tidak akan muat lagi. Pada waktu kita berdoa pada Tuhan, kan Alkitab katakan, mintalah kepada Dia yang mempunyai tuaian. Minta. Jadi mari kita ada di dalam kesehatian. Kita lebih mementingkan bagaimana kita memenangkan jiwa dan membangun rohani orang lain agar mereka lebih cinta pada Tuhan. Yang keempat, seorang hamba Tuhan akan dibenci dunia dan mengalami penderitaan karena Kristus. Memang kita percaya sama Tuhan, dunia ini akan membenci kita. Seorang hamba Tuhan, kita siap dibenci, kita siap menerima cercaan. Inilah dunia yang sedang kita hadapi. Matius 10 ayat 22 sampai 24. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Seorang hamba pasti akan mengalami penganiayaan dari orang lain, seperti Kristus juga alami. Jadi mari kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita semua, kita siap terima resiko. Saya dibenci, saya dimusuhi karena saya Kristen. Tapi biar anak-anak kita dibenci, biar saya percaya anak-anak kita akan jauh lebih unggul dari mereka yang tidak percaya sama Tuhan. Lihat, waktu Daniel ada di bersama-sama dengan Raja mau tes kan, kasih makan. Daniel bilang, saya cukup sayur-sayuran aja. Tapi yang lain dikasih makan daging, dikasih makan yang enak-enak. Daniel bilang apa? Saya cukup sayur aja. Tapi pada waktu Raja tes, kenapa IQ, kepintaran Daniel itu jauh melebihi orang-orang pintar yang lain yang tidak percaya sama Tuhan? Lihat, karena Daniel percaya, sekalipun dia hanya makan sayur, dia percaya Tuhanlah yang akan mengangkat dia. Satu saat mungkin kita dikucilkan, anak-anak kita dikucilkan. Percaya, satu saat anak-anak kita, Tuhan pasti akan membuat satu perbedaan. Tuhan akan membuat satu hal yang membuat mereka baru lihat, oh iya, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya yang mereka percaya adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Maka sebab itu saudara, jadilah seorang hamba Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan.